Jadi kelompok Habaib ini mungkin merasa paling benar sendiri, merasa paling suci, seolah tidak punya kesalahan, sehingga jika ada orang yang mengkritiknya, itu pasti akan dimusuhi. Jadi itu menjadi salah satu bukti lagi kalau Habaib itu memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Demi Allah, demi Rasulullah, ulun tidak akan mengulanginya kembali. Kembali terjadi aksi persekusi atau tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Habaib terhadap putra terbaik di Samarinda. Kali ini korbannya adalah bernama Muhammad Pandu Jayadi atau Ahmad Arjun. Beliau itu viral karena membuat story WA pada hari Selasa. Jam 7.30 memposting story bahwasanya gelar Habib dibawa oleh Belanda. Bahkan Habib itu adalah Yahudi. Jadi story WA-nya seperti itu ya. Tapi ada kelanjutannya. Tapi yang menjadi pokok atau poin penting itu yang tadi, yang mengatakan kalau Habaib itu dibawa oleh Belanda dan Habaib itu adalah Yahudi. Kemudian pada Rabu malam, Arjun di sidang pertama di kantor polisi Karangasem Ilir dan di sidang kedua di kediaman Ketua Robitoh Alawiyah Samarinda Habib Muhammad Al-Atos didampingi saksi yaitu Habib Muhammad Ridwan Al-Idris dan guru-guru di Samarinda. Ini beredar luas di WA, ada juga di Facebook ya, tentang kejadian tersebut ya. Jadi mau bukti apa lagi? Kalau melihat hal seperti ini, rakyat Indonesia kan harusnya mulai paham dan mulai sadar bahwa para Habaib itu memang bukan dzurriyyah Nabi, bahwa para Habaib itu memang bukan keturunan Kanjeng Nabi. Lihat saja contohnya, ini ada seorang lelaki yang memiliki pondok pesantren dan memiliki santri cukup banyak, cuma gara-gara bilang kalau Habaib itu dibawa oleh Belanda dan Habaib itu Yahudi, kok mereka itu langsung marah dan mempersekusi. Ini kan menunjukkan bukti kalau memang apa yang disampaikan oleh Kiai Arjun tadi itu memang benar adanya. Jadi mereka itu marah karena sudah ketahuan. Kan seperti itu logikanya. Jadi kalau mereka itu para Habaib itu benar-benar dzurriyyah Nabi, benar-benar keturunan Kanjeng Nabi, ya tidak mungkin mereka akan melakukan hal yang seperti itu. Harusnya mereka itu memberikan penjelasan, memberikan edukasi, menggunakan ilmu, menjelaskan kepada Muhammad Arjun bahwa Habaib itu tidak dibawa oleh Belanda atau bahwa Habaib itu bukan Yahudi. Harusnya seperti itu, tapi ini tidak. Begitu ada status WA mengatakan kalau Habaib itu dibawa oleh Belanda dan Habaib adalah Yahudi, mereka langsung marah, langsung melakukan persekusi. Ini kan sudah menunjukkan bukti. Jadi makin kuat saja dugaan rakyat Indonesia selama ini bahwa Habaib itu memang bukan keturunan Kanjeng Nabi. Jadi berdasar kitab nasab sebagaimana yang dilakukan kajian ilmiah oleh Kyai Imaduddin Utsman Al-Bantani, mereka para Habaib itu memang tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian berdasar sejarah juga tidak terbukti. Kemudian berdasar tes DNA mereka juga tidak berani. Kemudian kalau kita lihat apa yang sering mereka lakukan selama ini, itu juga makin memperkuat dugaan bahwa mereka itu memang bukanlah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Kalau keturunan Kanjeng Nabi tidak mungkin akan melakukan hal yang seperti itu. Karena yang menjadi korban ini adalah orang Islam. Dia juga mempunyai pesantren, mempunyai santri. Dia juga paham tentang ilmu agama. Dia juga membaca sholawat untuk Nabi. Tapi kenapa kok dia tetap dipersekusi gara-gara bilang kalau Habaib itu dibawa oleh Belanda dan Habaib itu adalah Yahudi? Jadi kan tidak masuk logika kalau mereka itu memang benar-benar keturunan Kanjeng Nabi. Dan mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Dan mudah-mudahan juga rakyat di Indonesia, di Nusantara, baik di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain sebagainya itu mulai sadar, mulai paham. Inilah salah satu bentuk kelakuan yang dilakukan oleh Habaib. Jadi kalau selama ini kita menganggap para Habaib itu memang dibawa oleh Belanda, ya ini faktanya seperti ini. Dan berdasar sejarah itu juga sudah tertulis kalau para Habaib itu datang di Nusantara itu karena didatangkan oleh Belanda, yaitu sekitar abad ke-19. Dan nyata-nyata Belanda, dalam hal ini Habib Utsman bin Yahya, itu memang menjadi anteknya Belanda, membela Belanda, membantu Belanda, bahkan pernah mengeluarkan fatwa haram orang pribumi melawan Belanda. Ini kan sudah menunjukkan keberpihakan Habaib kepada penjajah. Jadi tidak berpihak kepada orang pribumi Nusantara. Sementara para keturunan Wali Songo itu jelas-jelas berada di garda terdepan membela orang pribumi dalam rangka mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini.
Dan untuk Guru Ahmad Arjun, mudah-mudahan diberi ketabahan dan diberi kekuatan. Andalah pejuang sejati di Samarinda, karena Anda sudah menyuarakan kebenaran ini dengan berani meskipun mendapat resiko menjadi orang yang dipersekusi oleh kelompok habaib. Tapi nanti suatu saat semua itu akan terungkap siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini, masyarakat di Samarinda dan sekitarnya juga ikut bergerak memahami kondisi yang terjadi di negeri ini, bahwa sekarang saat ini orang-orang pribumi Nusantara, terutama para kiai, para ulama, itu sedang berada di dalam tekanan para habaib ini. Jadi jika ada kiai atau ulama pribumi Nusantara, baik yang keturunan Wali Songo ataupun bukan, kalau mengatakan atau tidak sepakat dengan habaib, itu pasti akan dimusuhi oleh kelompok habaib. Jadi kelompok habaib ini mungkin merasa paling benar sendiri, merasa paling suci, seolah tidak punya kesalahan, sehingga jika ada orang yang mengkritiknya, itu pasti akan dimusuhi. Jadi itu menjadi salah satu bukti lagi kalau habaib itu memang bukanlah keturunan Kanjeng Nabi.